Nikmatul Azizah SHI, Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Meniti jalan pengabdian, kisah Nikmatul Azizah dari IPPNU hingga DPRD Jawa Tengah. Di tengah dinamika politik yang menuntut ketangguhan, kepekaan sosial, sekaligus kemampuan mengelola komunikasi publik yang kompleks, nama Nikmatul Azizah SHI hadir sebagai salah satu figur perempuan muda PKB yang konsisten menapaki jalur pengabdian. Perempuan kelahiran Pekalongan 2 Februari 1985 ini meniti karir politiknya bukan lewat jalan pintas, melainkan melalui proses panjang dari ruang kaderisasi, gerakan kepemudaan, Nahdlatul Ulama, hingga organisasi perempuan. Pada periode pertamanya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, ia langsung dipercaya memegang amanah strategis sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah. Posisi ini menuntut kombinasi ketajaman analisis, kecermatan membaca peta politik, serta kemampuan menjaga soliditas fraksi dalam dinamika parlemen. Dari IPPNU ke ruang parlemen. Sejak remaja, Nikmatul telah akrab dengan organisasi. Ia tumbuh dan ditempa di IPPNU, kemudian memimpin PW IPPNU Jateng, aktif di PMII, serta dipercaya di berbagai organisasi kepemudaan lintas sektor. Di ruang-ruang inilah ia belajar kepemimpinan, advokasi, pengorganisasian, hingga memahami kebutuhan masyarakat dari lapis terbawah. Pada 2014, Nikmatul bergabung sebagai staf fraksi PKB DPRD Jateng. Selama 10 tahun bekerja dari balik layar, ia mempelajari detail legislasi, penganggaran, pengawasan, hingga strategi konsolidasi politik. Pemilu 2024 menjadi momentum baru, ia maju sebagai calon legislatif dan terpilih mewakili Dapil Banjar Negara, Kebumen, Purbalingga. Semua yang saya jalani adalah proses panjang pembelajaran, perjuangan, dan pengabdian, ujarnya. Di banyak kesempatan, Nikmatul tampil sebagai suara penting dalam isu penguatan kapasitas perempuan. Dalam kegiatan pendidikan kader atau Dikbar, ia menegaskan bahwa perempuan harus memahami politik, karena keputusan politik menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kegiatan Dikbar adalah kebutuhan agar perempuan paham politik. Setiap jengkal aktivitas kita tidak lepas dari keputusan politik, tegasnya. Ia mengajak kader perempuan menjadikan Dikbar sebagai ruang penguatan wawasan, sekaligus komitmen kembali ke masyarakat dengan membawa ilmu yang diperoleh. Menurutnya, kehadiran perempuan dalam politik bukan sekedar pemenuhan kuota 30%, melainkan kebutuhan strategis untuk menghadirkan perspektif empatik, solutif, dan dekat dengan persoalan akar rumput. Saya mengajak perempuan terlibat di berbagai tingkatan, dari RT, RW, kelurahan, hingga komunitas, ujarnya. Fokus pada layanan publik. Sebagai anggota Komisi C DPRD Jateng, Nikmatul dikenal vokal mendorong perbaikan layanan publik, terutama sektor kesehatan. Ia menyoroti pentingnya pemenahan tata kelola keuangan dan manajemen BUMD rumah sakit, pasca temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Temuan BPK harus menjadi perhatian. Mengelolaan keuangan rumah sakit harus tertib, transparan, dan berdampak nyata pada pelayanan publik, tegasnya. Ia mencontohkan RSUD Mewardi Surakarta, RSUD Tugurejo Semarang, hingga RSUD Dr. R. Hatta Kelet di Jepara, yang berperan vital sebagai rumah sakit rujukan. Nikmatul menegaskan bahwa rumah sakit daerah tidak boleh semata berorientasi bisnis, tetapi harus tetap berpihak pada pelayanan masyarakat. Pelayanan cepat, ramah, dan profesional adalah hak semua warga, katanya. Merawat warisan kebangsaan. Sebagai kader PKB dan pengagum Gus Dur, Nikmatul menyampaikan apresiasi mendalam atas penganugerahan gelar pahlawan nasional untuk tokoh ulama terkemuka NU tersebut. Menurutnya, Gus Dur telah mewariskan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan toleransi yang relevan sepanjang zaman. Gus Dur mengejarkan bahwa keberagaman itu adalah kekuatan. Itu yang harus terus kita rawat, ujarnya.
Sebagai sekretaris fraksi, Nikmatul mengemban 3 tugas utama, yakni penguatan internal fraksi, menjaga soliditas anggota fraksi, menyelaraskan sikap politik, dan mengelola dinamika legislasi, anggaran, dan pengawasan. Selanjutnya, komunikasi dan advokasi politik, serta menjadi penghubung strategis antara fraksi, pimpinan DPRD, fraksi lain, hingga struktur DPW dan DPC PKB. Yang terakhir, manajemen data dan branding politik, dan memastikan setiap sikap fraksi berbasis data, sekaligus memperkuat positioning fraksi PKB di mata publik. Dalam kerja legislasi, Nikmatul memberi perhatian khusus pada isu-isu mendasar Jawa Tengah, yakni revitalisasi pendidikan, mengawal kebijakan sekolah 6 hari, memperkuat ruang belajar pesantren dan madrasah diniyah, serta memastikan pendidikan karakter tidak terpinggirkan. Di bidang ekonomi rakyat dan ketahanan pangan, tugasnya mendorong teknologi pertanian modern, hilirisasi produk petani, dan akses permodalan UMKM. Serta program Desa Mandiri dengan memperkuat BUMDes, meningkatkan pelatihan teknologi, dan membuka jalur ekonomi produktif dari desa. Tantangan politik masa kini, Nikmatul tidak menutup mata terhadap tantangan yang ia hadapi, berupa ekspektasi publik yang sangat tinggi, dinamika media sosial yang cepat dan menuntut kehati-hatian, serta keterbatasan kewenangan legislatif dalam eksekusi program. Ia memilih menghadapi semuanya dengan pendekatan kolaboratif, transparan, dan komunikatif. Kedepan, Nikmatul membayangkan Jawa Tengah tumbuh sebagai provinsi yang kokoh secara pangan dan kuat dalam ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Ia ingin memastikan kebijakan berpihak pada rakyat kecil, petani, buruh, UMKM, santri, dan masyarakat desa. Untuk dirinya sendiri, ia hanya berharap satu hal: dimanapun saya berada, prinsipnya harus memberi manfaat.